Hello para fisik lovers. Bagaimana kabarnya saat ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu fisika kelas 12 kuat medan listrik, ya, kuat medan listrik, ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yaitu hukum Coulomb, ya, pada listrik statis. Untuk contoh soalnya nanti akan kita jelaskan. Sekarang kita bahas dulu kuat medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, menarik, ataupun menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Besar kecilnya gaya yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik disebut dengan medan listrik, ya. Medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E besar, ya. E besar. Arah medan listrik selalu menjauhi atau meninggalkan pusat medan yang bermuatan positif, ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti di dalam gambarnya, kalau dia yang positif, ya, kalau dia yang positif maka dia itu arahnya akan keluar, ya. Kalau dia negatif arahnya ke dalam, ya. Itu artinya ini meninggalkan pusat yang bermuatan positif. Kalau meninggalkan berarti dia keluar, ya, dan menuju mendekati pusat medan yang bermuatan negatif, ya. Dari positif dia masuk ke negatif, ya. Iya. Oke. Untuk mencari besar medan listrik, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, E sama dengan F dibagi Q0. Atau bisa juga E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Di sini pada persamaan pertama, rumus pertama di sini Q0-nya itu adalah muatan uji, dan di rumus yang kedua Q di sini adalah muatan. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu E sama dengan 1/4pi epsilon 0, di mana epsilon ini menandakan bahwa epsilon ini permitivitas, ya, dikali Q per R kuadrat, ya. Jadi nilai 1/4pi ini itu adalah nilai K yang sudah kita bahas pada hukum Coulomb, ya. Itu sudah ada, ya. Jadi nilai K-nya ini diganti menjadi 1/4pi epsilon 0. Oke? Iya, keterangan dari rumus ini. E sama dengan medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb. Kemudian R adalah jarak dari titik sumber medan, ya, jaraknya dari titik sumber. Kemudian Q yang di sini adalah muatan sumber, ya, dan Q0 adalah muatan uji. Kemudian keterangan K ini adalah tetapan Coulomb. Di hukum Coulomb juga itu sudah saya jelaskan, dan ini saya minta supaya kamu hafal ini, jangan lupa, ya, supaya ini selalu diingat. Di mana tetapan Coulomb itu nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian epsilon itu permitivitas hampa udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini juga sudah ada pada hukum Coulomb, saya sudah jelaskan. Jadi saya ingatkan supaya ini jangan lupa, ya, nilai tetapan ini, ya. Oke? Iya, oke.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dengarkan baik-baik. Ini contoh soal ini, ya. Saya ambil, saya jelaskan untuk contoh soal pada hukum Coulomb, ya, untuk mencari besar gaya listrik, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Ini ada dua muatan, yaitu muatan A dan muatan B, ya. Disusun pada gambar di bawah seperti gambar di bawah ini. Muatan A adalah 8 mikrocoulomb dan muatan B adalah 5 mikrocoulomb, ya. Tapi di sini simbolnya min, ya. Artinya di ini adalah negatif. Seharusnya di sini ada tanda negatif, ya. Tapi itu tidak akan mempengaruhi nilai. Itu menandakan bahwa muatannya ini, ya. Maka besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah, berarti yang ditanya adalah besar gaya listriknya. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ya. Oke, dari soal ini maka kita dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, yang pertama yang diketahui adalah Q1 atau muatan 1. Muatan 1 8 mikrocoulomb dan muatan kedua 5 mikrocoulomb. Kemudian yang diketahui yang ketiga adalah nilai K-nya, konstanta. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada juga yang diketahui dari gambar. Di sini jarak antara muatan A dan muatan B itu adalah 10 cm. Oke, kita lihat. Q1 sama dengan 8 mikrocoulomb. Di sini mikro, satuannya mikro, jadi harus kita ubah ke coulomb. 1 mikrocoulomb sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. Ya. 1 dikali 10 pangkat min 6 coulomb, ya. Oke, berarti kalau dia 8 mikrocoulomb sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Ya. Q1 dapat. Kemudian Q2 sama dengan 5 mikrocoulomb. Maka 5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jarak antara kedua benda tadi 10 cm. Maka cm di sini juga harus kita ubah ke meter. Maka 10 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 atau 0,1 meter. Kemudian nilai K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Oke? Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah gaya listrik, berarti F. Udah? Oke. Pada hukum Coulomb, rumus untuk mencari hukum besar gaya listriknya apa? F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Iya, saya harap kamu bisa mengikuti sampai di sini, ya. Bisa diikuti, ya, apa yang sudah saya jelaskan. Oke, kalau sudah bisa kamu ikuti sampai di sini, oke, kita masuk ke jawaban. Iya. F sama dengan masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya tadi diketahui 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 tadi 8 kali 10 pangkat min 6. Dan Q2 5 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R kuadrat. R-nya tadi 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Dikuadratkan. Bisa sampai di sini? Bisa diikuti? Bisa, ya? Oke. Tuliskan lagi nilai K-nya. 9 kali 10 pangkat 9. Kalikan dulu 8 dikali 5. 8 dikali 5, 40. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Maka kalau ada perkalian seperti ini, 10 kali 10 pangkat min 6
10 pangkatnya ini dijumlahkan. Maka min 6 ditambah min 6 sama dengan min 12. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Dari mana ini min 12? Bisa ya? Iya. Kemudian dibagi 1 kuadrat. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Artinya 1 kali 1 ya. Oke, kemudian 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kalau ada perkalian berpangkat, bilangan berpangkat dikuadratkan, maka pangkatnya dikalikan langsung ke kuadratnya. Maka min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Oke, sampai di sini juga bisa diikuti? Bisa ya? Oke. Kalau bisa diikuti, oke. 40 dibagi 1 sama dengan 40. Berarti satunya ini dicoret ya. Kemudian ini kali 10 pangkat min 2 naikkan ke atas. Berarti kalau di sini min naik ke atas menjadi positif. Ya. Iya. Kalau sudah dapat sampai di situ, maka hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 9. Oke, ini kalikan. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat 0. Ya, karena pangkatnya dijumlahkan. Maka 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Maka yang sisa 9 dikali 4 sama dengan 36. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan ya. Begitu juga untuk contoh soal ya. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa kamu ikuti ya. Jadi silakan disimak, didengarkan, dan di slide selanjutnya saya sudah menyediakan soal untuk kamu kerjakan. Ya, tapi sebelum kamu kerjakan soal ini, tugas kamu selain dari soal yang sudah saya sediakan, tugas kamu juga silakan tuliskan apa yang kamu dengarkan dan dari video ini ya. Tuliskan, catat dalam buku tulis kamu, catat dengan rapi ya. Kemudian hasilnya nanti kirimkan ke WA pribadi saya ya. Selain dari menulis penjelasan yang sudah saya jelaskan, kamu juga kerjakan contoh soal berikut soal di bawah ini. Ya, soalnya seperti ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, loh, tadi pembahasan contoh soal tentang gaya Coulomb ataupun mencari gaya listrik, tapi ini soalnya untuk mencari medan listrik. Bagaimana bisa? Gitu ya. Oke, saya yakin ketika kamu sudah mengikuti contoh soal untuk gaya Coulomb, kalau ini sudah bisa kamu pahami, maka ini juga pasti bisa kamu kerjakan. Intinya di sini, kalau ini bisa kamu kerjakan, sudah kamu paham sampai di sini, maka soal ini pun pasti bisa kamu kerjakan. Oke? Iya, maka rumus untuk mencari medan listrik tadi sudah ada ya, di mana E sama dengan F dibagi Q0, dan juga E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di sini yang kita gunakan adalah karena di sini yang diketahui jarak ya, jarak berarti R. Kemudian di sini juga diketahui K, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, di mana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Oke. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga kamu bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan dan bisa juga kamu selesaikan soal yang sudah saya sediakan. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Nanti akan contoh soal berikutnya akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat.